Salam Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Malam hari ini saya akan membawakan firman Tuhan untuk kita. Namun sebelum kita mendengarkan firman Tuhan ini, kita merendahkan diri kita bersatu hati di dalam doa. Mari kita berdoa. Bersyukur Tuhan atas kasih setiamu yang tiada berkesudahan dalam hidup kami. Kendati pun kami dalam keadaan yang tidak menentu, situasi kondisi yang saat ini bisa saja melemahkan semangat sukacita kami. Tapi kami percaya bahwa tangan Tuhan akan tetap menyertai dan memberkati kami, apapun keadaan kami. Malam hari ini Tuhan, kami mau berdoa bersama-sama, melewati kebenaran firman-Mu yang mau kami sama-sama renungkan. Tuhan kiranya hadir, bertahta dalam hati dan pikiran kami, memakai hamba-Mu yang berdosa ini, menyampaikan sabda-Mu. Berkati kami semua ya Tuhan, sebab kami siap untuk mendengar firman-Mu. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih di dalam Tuhan, seorang teman pernah menuliskan status di media sosialnya beberapa hari yang lalu. Demikian. Seorang pendeta mendoakan jemaatnya adalah hal yang biasa. Tetapi seorang jemaat mendoakan pendetanya adalah hal yang sangat menyejukkan hati si pendeta. Bapak Ibu Saudara, benar adanya. Seorang hamba Tuhan atau seorang pendeta sangat membutuhkan topangan doa dari jemaatnya. Karena ada berbagai macam tantangan pergumulan yang harus dialami dan dihadapi oleh seorang pendeta. Karena pendeta adalah seorang manusia biasa, itu benar. Pendeta bisa sakit, pendeta bisa mengalami kekecewaan, pendeta bisa marah, pendeta bisa menangis, dan lain sebagainya. Berbagai macam keadaan yang bisa saja terjadi pada seorang pendeta. Saudara, hari ini firman Tuhan yang terdapat dalam ayat yang ke-30 mengingatkan kita semua akan nasihat Rasul Paulus bagi jemaat Roma untuk bergumul di dalam doa bagi Paulus. Karena ada dua tantangan pelayanan yang dihadapi oleh Paulus di dalam dunia pelayanannya pada saat itu. Mungkin ada berbagai macam tantangan-tantangan lain, namun Rasul Paulus mengungkapkan dalam nas kita hari ini pada ayat yang ke-31. Yang pertama, Rasul Paulus mengatakan, supaya jemaat Roma bergumul di dalam doa supaya terpelihara. Rasul Paulus terpelihara dari orang-orang yang tidak taat. Orang-orang yang tidak taat adalah orang-orang yang tidak mau dengar-dengaran. Orang-orang yang tidak taat adalah orang-orang yang tidak mau membuka hati, membuka diri kepada firman dan pengajaran yang baik dan benar. Ini merupakan sebuah tantangan bagi Paulus dalam dunia pelayanannya. Kedua, Paulus juga menasehatkan jemaat Roma supaya mereka mendoakan Paulus ketika ia melayani jemaat Yerusalem yang akan dilayaninya. Jemaat Yerusalem menerima dengan baik. Saudara, bukankah itu adalah sebuah pergumulan bagi seorang pelayan Tuhan? Bapak Ibu, mungkin Paulus mengalami berbagai macam tantangan, pergumulan yang diungkapkan dalam nas kita hari ini dalam dunia pelayanannya sebagai seorang hamba Tuhan. Tetapi boleh dikatakan bahwa semua hamba-hamba Tuhan pun memiliki gumul juang yang mungkin berbeda-beda. Sesuai dengan kapasitasnya, sesuai dengan
ruang gerak yang dilakukan dalam dunia pelayanannya. Nah saudara, yuk mari kita sama-sama saling mendoakan. Ini yang menjadi perenungan kita bersama malam hari ini. Mari kita sama-sama saling mendoakan. Bukan hanya jemaat meminta pendeta untuk mendoakan, tetapi jemaat pun mendoakan pendetanya. Kenapa? Alasannya jelas. Karena kita adalah sama-sama manusia biasa. Saudara, kitab Yakobus pasal 5 ayat 16b mengatakan, doa orang benar jika dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Berarti bahwa doa orang yang sudah dibenarkan oleh Kristus, bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Kita percaya ini saudara. Orang yang benar maksudnya bukan orang yang benar tidak bisa melakukan kesalahan, bukan. Yang dimaksudkan adalah orang yang sudah dibenarkan oleh Kristus. Siapa orang benar? Orang yang sudah dibenarkan. Semua orang yang percaya kepada Kristus. Mari kita saling mendoakan. Pendeta mendoakan jemaat yang dikasihi dilayaninya. Jemaat pun mendoakan pendeta yang dikasihinya, agar pendetanya dapat melakukan tugas pelayanannya dengan baik, dengan benar, dengan maksimal, supaya nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian, tetap semangat, tetap melakukan 5M. Kondisi situasi kita saat ini bisa melemahkan semangat kita. Mari kita saling mendoakan supaya dalam keadaan apapun kita saat ini, kita tetap ada dalam penyertaan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur diingatkan lewat firman-Mu. Kami perlu Engkau Tuhan. Kami perlu topangan doa. Yang hari ini kami boleh dengarkan melewati renungan firman-Mu. Biarlah kami dapat memiliki hati untuk bersehati menaikkan doa kami. Pendeta mendoakan jemaat. Jemaat pun sebaliknya mendoakan pendetanya. Biarlah kami saling sama-sama dapat sama-sama mendoakan. Di dalam Tuhan kami bersyukur pada malam hari ini. Amin.